Tugas gabungan di Jakarta berupaya mengevakuasi seorang ibu rumah tangga yang kesulitan berdiri lantaran memiliki berat badan berbobot 170 kg. Wanita ini histeris saat mendapati kediamannya di Kabupaten Polewali Mandar luluh lantak akibat amukan si jago merah. Seorang wanita di Sulawesi Utara tega memutilasi keponakannya sendiri demi menguasai perhiasan korban. Ketiban tiang listrik, mohon bantuan. Sejumlah pengendara motor terluka usai tertimpa 2 buah tiang listrik yang tumbang di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Astra dari Utri Farza kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi pemirsa hari Sabtu 20 Januari 2024. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah pohon dan tiang listrik di Pandeglang, Banten tumbang setelah hujan disertai angin kencang menerjang wilayah ini. Di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sejumlah pengendara motor terluka usai tertimpa 2 buah tiang listrik yang tumbang. Ada laka ketiban tiang listrik, mohon bantuannya dari petugas yang berwenang. Sepeda motor ini ringsek usai tertimpa tiang listrik yang tumbang di Jalan Cadas Pangeran Atas, Kabupaten Sumedang, Jumat siang. Akibatnya, 3 pengendara motor yang merupakan pasutri dan seorang anaknya yang berusia 5 tahun terluka dan langsung dibawa ke klinik pemulihan. Korbannya mau kita bawa ke rumah sakit Sumedang, mohon bantuannya Pak. Terdapat 2 tiang listrik yang roboh usai pohon tumbang menimpa kabel listrik. Insiden terjadi setelah kawasan itu diguyur hujan deras. Ada kejadian pohon roboh menimpa yang listrik PLN. Jadi itu roboh menimpa kabel jaringan PLN sehingga ada 2 tiang roboh. Ini murni disebabkan faktor alam karena kejadiannya itu pasca hujan lebat. Dan untuk kondisi jaringan semuanya alhamdulillah sudah menyala. Akibat insiden ini, 5 pemotor mengalami luka-luka. Selain 3 orang dibawa ke klinik, 2 korban lainnya yang merupakan pasangan suami istri dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti tiang listrik roboh. Ini tumbang, penyebab kejadiannya masih diselidiki. Apakah bekas itu pohon tumbang yang pernah tumbang, ataukah penyebab lain? Mungkin kita masih diselidiki. Sementara, 1 unit truk diturunkan untuk membantu proses evakuasi tiang listrik. Selama proses evakuasi, arus lalu lintas di Cadas Pangeran Atas ditutup dan dialihkan ke Cadas Pangeran Bawah. Sementara di Kabupaten Pandeglang, sebuah pohon dan tiang listrik tumbang menutup jalan raya Saketi Labuan, Desa Kadu Dampit. Akibatnya, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat tersendat. Peristiwa terjadi usai hujan disertai angin kencang menerjang wilayah ini. Petugas gabungan dibantu warga berhasil mengevakuasi pohon dan tiang listrik 1 jam kemudian. Tidak ada korban dalam insiden ini. Tim Liputan melaporkan. Terjangan angin puting beliung di Bondowoso, Jawa Timur mengakibatkan lebih dari 200 rumah warga rusak. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, belasan rumah warga rusak setelah wilayah ini diguyur hujan disertai angin kencang pada Jumat sore. 4 dari 14 rumah warga di lokasi hunian tempat relokasi erupsi Gunung Semeru, Desa Sumbermujur, Lumajang, rusak parah setelah tertimpa pohon tumbang. Menurut warga, pohon tumbang terjadi setelah kawasan itu diguyur hujan disertai angin kencang dari arah Semeru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan warga diimbau agar meningkatkan kewaspadaan karena saat ini pemerintah Kabupaten Lumajang tengah memberlakukan status tanggap darurat cuaca ekstrim. Sementara dampak kerusakan akibat terjangan puting beliung di Bondowoso meluas ke 2 desa di Kecamatan Prajekan. Selain melanda Desa Walidono, angin kencang juga turut memporak-porandakan puluhan rumah di Desa Cangkring. Data terakhir,
Satgas Penanganan Bencana Bondowoso hingga Jumat sore tercatat 202 rumah serta fasilitas umum rusak. Di antaranya sebanyak 15 rumah rusak berat, 68 rusak sedang, dan 112 rusak ringan. Jumlah tersebut kemungkinan masih bisa bertambah seiring pendataan yang hingga kini masih terus dilakukan. Sementara itu untuk jumlah kerugian materi akibat rusaknya bangunan menembus 2,6 miliar rupiah. Usai kemenangan azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Seorang sopir truk trailer tewas tertimpa kontainer di sebuah depo kontainer di Surabaya, Jawa Timur. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama Fokus Pagi dan kini kita lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Pemirsa, sejumlah wilayah di Kalimantan Barat masih terendam banjir. Di Mempawah, warga terdampak banjir mulai mengalami gatal-gatal. Nah, sedangkan di Kabupaten Sintang dan Sanggau, wilayah yang terdampak banjir terus meluas. Banjir terus meluas di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Hingga Jumat, ketinggian air bahkan terus naik. Meski demikian, kebanyakan warga masih enggan untuk mengungsi. Untuk beraktivitas sehari-hari, sampan pun menjadi andalan. Saat ini ada 12 kecamatan di Kabupaten Sanggau yang terendam banjir. Untuk membantu warga terdampak banjir, patroli dilakukan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sanggau. Berdasarkan perkiraan BMKG, Kabupaten Sanggau ini hampir merata di 12 kecamatan, ya, dari 15 kecamatan. Berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca ekstrim ini sampai puncaknya nanti di bulan 2, ya, bulan Februari. Meluasnya banjir juga terjadi di Kabupaten Sintang. Salah satu lokasi yang terparah adalah Kelurahan Kampung Ladang. Selain merendam ratusan rumah, jalanan pun terputus akibat banjir. Dampaknya itu, warga lumpuh total, akses. Jadi kita menggunakan sampan, jalan belakang juga itu untung juga yang jalan belakang masih bisa dilewati. Sedangkan di Kabupaten Mempawah, banjir yang sudah berlangsung sekira 5 hari mulai surut. Namun aroma tak sedap yang dibawa banjir masih mengganggu. Banyak warga juga yang kini mengalami gatal-gatal. Dede Iskandar melaporkan dari Kalimantan Barat. Sementara itu banjir yang melanda Sumatera Selatan mengakibatkan sebagian ruas jalan lintas Sumatera di Kabupaten Musi Banyuasin terendam. Di Kabupaten Pali, meluapnya air sungai Lematang menyusul hujan deras mengakibatkan ribuan rumah di Kecamatan Tanah Abang dilanda banjir. Derasnya arus sungai Lematang dengan cepat membanjiri ribuan rumah di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Jumat siang. Sebuah rumah bahkan rusak parah hingga nyaris roboh diterjang arus banjir. Kembali meluapnya sungai Lematang membuat banjir yang semula merendam 9 desa kini meluas hingga ke 11 desa. Akibatnya lebih dari 9.000 kepala keluarga terdampak. Demi keamanan dan keselamatan warga, sejumlah petugas kepolisian disiagakan di lokasi. Harta benda dari tindak pidana pencurian, kemudian jangan sampai anak kita main air, nanti kalau bahasa dusun ini kanyut, ya, sehingga menimbulkan. Masih di Sumatera Selatan, banjir juga menggenangi jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin. Mengantisipasi adanya kendaraan yang mogok, polisi melakukan pengalihan dan rekayasa lalu lintas serta memasang tanda ketinggian air. Hingga hari Jumat, banjir masih melanda sejumlah wilayah di Sumatera Selatan yang merupakan luapan dari aliran Sungai Musi. Bencana longsor yang terjadi di Pandeglang, Banten menyebabkan 4 rumah warga hancur. Beruntung pada saat kejadian, para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Beginilah kondisi rumah warga di Kampung Panis Lebak, Pandeglang, Banten yang rusak parah akibat diterjang longsor pada Jumat sore. Bencana tersebut terjadi setelah wilayah itu diguyur hujan deras sejak Kamis malam. Total ada 4 rumah warga yang mengalami kerusakan. Beruntung pada saat kejadian para penghuni rumah segera menyelamatkan diri sehingga tidak menimbulkan jatuhnya korban. Rumah saya juga terimbas rusak parah. Saya waktu itu lagi ada di dalam.
Begitu kedengar trek-trek aja gitu ya, bunyi, gereok. Saya pas lihat ke belakang, rumah Teh Surna itu sebelah sudah habis. Oh, rumah tetangga. Habis. Pas saya lihat itu pergerakan tanah dari belakang itu ke sini, semakin ke sini, semua pohon yang dari sana pada pindah semua ke sini. Ini para warga yang rumahnya tertimbun longsor terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pandeglang juga sudah meninjau lokasi dan rencananya evakuasi akan dilakukan pada Sabtu pagi ini. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Menyusul hujan deras selama berjam-jam, tebing setinggi 15 meter di kawasan wisata Selo, Boyolali, Jawa Tengah, longsor hingga menutup jalur penghubung Solo-Selo, Borobudur menuju Magelang. Longsor juga menyeret 2 mobil pengangkut pasir terjun ke dalam jurang. Jalur Selo, Magelang tertutup, tidak bisa dilewati, macet total. Tebing setinggi 15 meter di objek wisata Selo, tepatnya di Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Boyolali, longsor Jumat siang. Terseret material longsoran, 2 mobil terhempas ke jurang sedalam 20 meter. 2 mobil ikut terhempas longsoran. Longsor juga membuat jalan raya Boyolali Magelang sepanjang lebih dari 70 meter tertimbun material longsoran setinggi 2 meter. Masya Allah, untuk arah ke Selo tidak bisa melewati dikarenakan sewetan Tritis ada jubukan. Akibatnya akses jalur penghubung antara Solo, Selo mengarah ke Magelang dan sebaliknya lumpuh. Menutup akses jalan raya Solo-Selo Borobudur atau SSB, ini memutus akses lalu lintas sehingga saat ini lalu lintas kendaraan tidak bisa bergerak baik dari arah Solo ke Magelang atau Magelang ke Solo. Upaya evakuasi mobil yang terjatuh ke dalam jurang tidak mudah. Sejumlah pengguna jalan terjebak hingga lebih dari 2 jam. Kalau berangkat dari Solo kan ini longsornya baru kecil. Nah, saya pulang dari Solo itu longsornya udah nambah. Sama yang di dusun itu tadi sudah tertutup Pak, longsor Pak. Nggak bisa dilewati. Nggak bisa, total. Terpaksa nunggu. Nunggu evakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena sopir kedua mobil bisa menyelamatkan diri. Hingga Jumat petang, tim gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan relawan serta warga masih berusaha membersihkan material longsor menggunakan alat berat agar akses jalan kembali terbuka. Julianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Seorang sopir minibus mengalami luka saat kendaraannya terbakar ketika melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pemilik rumah histeris ketika melihat kediamannya hangus terbakar. Habis, bana baru habis rumah 3 mi, bana baru. Kepanikan terjadi saat api dengan cepat membesar dan menghanguskan 3 rumah warga di Desa Banua Baru, Kabupaten Polewali Mandar, Jumat petang. Pemilik rumah histeris saat mendapati kediamannya luluh lantak akibat amukan si jago merah. Namun unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Sempitnya akses menuju lokasi kebakaran membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api diduga berasal dari salah satu rumah yang tengah ditinggal pergi penghuninya untuk berjualan. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Terjadi salah satu rumah yang kebakaran namun merembet dikarenakan angin yang cukup kencang. Ada berapa rumah? Ada 4 rumah. 3 rumah yang terbakar, 1 rumah terbakar namun ringan. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Sementara di Kota Makassar, api menghanguskan sebuah minimarket di Jalan Todopoli 7 Jumat malam. Lokasi minimarket yang berdekatan dengan permukiman membuat warga panik. Api diketahui muncul dari gudang penyimpanan barang yang berada di lantai 2, kemudian menjalar ke lantai 3 yang menjadi tempat tinggal para karyawan. Api dapat dikuasai 1 jam kemudian setelah petugas menerjunkan 13 mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Api juga dengan cepat menghanguskan 1 minibus yang tengah melakukan pengisian BBM di Jalan Cikamuning, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin.
Akibat kebakaran, sopir minibus mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara satu penumpang lainnya selamat. Api berhasil dipadamkan 10 menit kemudian setelah karyawan SPBU dibantu armada pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api. Tim Liputan melaporkan. Ditinggal sebentar, sebuah rumah di Jalan Petemon Kali, Surabaya, Jawa Timur terbakar pada Jumat siang. Kebakaran juga melanda permukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur, hingga 8 rumah hangus. Api berkobar hebat di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kemuning, Loa Bakung, Samarinda, Jumat sore. Material bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu membuat api cepat meluas. Warga panik dan mencoba memadamkan api. Sebagian lainnya mencoba mengungsikan perabot, namun banyak juga warga yang tak sempat menyelamatkan harta benda. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku bersama warga memadamkan api. Namun sedikitnya 8 rumah ludes terbakar. Jalan sangat sempit dalam gang, kemudian sulit minim air juga ya. Untuk posko sendiri? Kami lakukan 4 posko. 4 posko ya. Ada penyebab kebakarannya? Masih belum tahu ini, nanti biar kepolisian tadi ada informasi katanya kompor. Di Surabaya, Jawa Timur, sebuah rumah di Jalan Petemon Kali terbakar Jumat siang. Petugas pemadam kebakaran mencoba menjangkau titik api melalui atap rumah. Kebakaran terjadi saat rumah kosong ditinggal penghuninya ke sekolah menjemput anak. Api bisa dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam diterjunkan. Meski tidak ada korban, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus terjadi sepanjang Jumat. Dengan status gunung di level 4 atau awas, saat ini lebih dari 6.000 warga masih tinggal di pengungsian. Menurut Ketua Tim Kerja Gunung Api PVMBG, hingga saat ini kegempaan di Gunung Lewotobi laki-laki masih terus terjadi. Awan panas guguran terjadi ke arah utara sejauh 2 km dan jarak luncuran lava pijar sejauh 3,7 km dengan aliran lava yang masih tinggi. Gempa tremor terekam terus-menerus dengan amplitudo overscale dan terjadi peningkatan gempa. Pada hari Jumat sejak pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang teramati 5 kali letusan dengan tinggi 300 sampai 500 meter dan warna asap putih dan kelabu. Terjadi peningkatan dari segi energi gempa tremor tersebut dan kita terus memantau perkembangannya hingga saat ini dan kami mengkhawatirkan terjadinya adanya aliran lava yang cukup besar nanti di beberapa saat kemudian. Kepada masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dan sektoral 6 km ke arah utara dan timur laut. Hingga saat ini lebih dari 6.000 jiwa pengungsi dari 2 kecamatan menempati 2 posko yang disiapkan pemerintah, yaitu Posko Desa Konga dan Posko SMP Negeri 1 Ulang Gitang. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, abu vulkanis menyelimuti Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat, menyusul Gunung Merapi kembali erupsi pada Jumat pagi. Pihak berwenang langsung menutup bandara itu untuk sementara. Letusan Gunung Merapi Jumat pagi mengakibatkan abu vulkanis menyeruak ke sejumlah kawasan di Sumatera Barat. Bahkan tiupan angin yang kencang membuat abu menyelimuti Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Untuk menjaga keselamatan penerbangan, Airnav Indonesia mengeluarkan Note for Airmen Notam berupa penutupan sementara Bandara Internasional Minangkabau per 19 Januari 2024 pukul 14.15 waktu Indonesia bagian Barat. Pihak bandara mengevaluasi setiap jam untuk menentukan apakah penutupan perlu perpanjangan atau tidak. Abu vulkaniknya sudah positif dan terlihat cukup banyak yang hari ini. Jadi kalau kemungkinan ini diakibatkan erupsi yang terjadi pada pukul 10.14 pagi tadi. Jadi dalam perjalanan juga butuh sekian jam sehingga kurang lebih 5 jam kemudian sampai ke 4 jam 5 jam kemudian sampai ke Bandara Bima.
Penutupan Bandara Internasional Minangkabau ini sudah kali ketiga semenjak erupsi Gunung Merapi pada 3 Desember tahun lalu yang menewaskan 24 orang pendaki. Sri Purnama melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Menabrak trotoar, seorang pengendara motor tewas di Sragen, Jawa Tengah. Sedangkan di Pamekasan, Jawa Timur bermaksud menyalip sebuah bus yang membawa rombongan peziarah. Sebuah sepeda motor oleng dan pengendaranya terjatuh lalu terlindas ban bus. Kecelakaan di Jalan Raya Propo, Desa Lenteng, Pamekasan, Jawa Timur ini merenggut nyawa seorang pria pengemudi sepeda motor. Istri korban yang mendatangi lokasi kejadian hanya bisa menangis melihat kondisi jenazah. Sebelumnya, sepeda motor yang dikendarai korban dilihat sejumlah saksi melaju kencang dan kemudian hendak menyalip sebuah bus yang membawa rombongan peziarah. Namun motor korban oleng dan terjatuh. Seketika kepala korban terlindas ban bus, sedangkan sepeda motornya terpental. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan aparat Polres Pamekasan. Sepeda itu dari arah barat mau nyalip ke sini sampai tengah-tengah, sepedanya itu oleng. Sepedanya oleng, orangnya jatuh ke lindes ban belakang, sepedanya jatuh ke kanan jalan. Sedangkan di Sragen, Jawa Tengah, petugas dibantu warga mengevakuasi jenazah seorang pemotor. Korban meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Jalan Sragen Batu Jamus, Kedawung. Pria tersebut menabrak beton trotoar di depan toko bangunan. Dari keterangan sang istri, korban hendak pergi berobat. Diduga lelaki berusia 62 tahun itu kena serangan jantung saat mengemudi hingga hilang kendali dan menabrak beton trotoar. Kesimpulan itu antara lain juga karena tak terlihat ada luka parah pada tubuh korban. Atas kejadian ini, selain warga diimbau untuk selalu waspada saat berkendara, polisi juga menyarankan bila badan kurang sehat sebaiknya tidak mengemudi sendirian ketika hendak berobat. Tim Liputan melaporkan. Sebuah truk box ringsek parah di bagian depan usai berbenturan dengan truk trailer di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Madiun, Jawa Timur, 2 pengendara sepeda motor yang berboncengan tewas usai ditabrak truk dari arah berlawanan. Kecelakaan maut yang menewaskan 2 remaja pengendara sepeda motor ini terjadi di Desa Selambur, Madiun, Jawa Timur pada Jumat sore. Insiden ini terjadi saat truk tanpa muatan yang melaju dari arah Madiun menuju Ponorogo berusaha menghindari kendaraan lain. Naas pada saat itu truk diduga mengalami slip sehingga menghantam 2 pengendara sepeda motor yang berboncengan dari arah berlawanan. Kedua korban sebenarnya langsung dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Truk tersebut bersimpangan dengan truk box, kemudian turun ke bahu jalan, kemudian hendak naik ke jalurnya kembali, akan tetapi karena mungkin selip, karena kan posisi juga habis hujan, kemudian memakan jalan dari kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian terjadi benturan tubuhkan. Sementara itu, kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan juga terjadi di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat siang. Sebuah truk box ringsek parah di bagian depan usai menabrak bagian samping truk trailer. Insiden kecelakaan terjadi saat truk trailer baru keluar dari sebuah gudang dan hendak menyeberangi jalan. Namun diduga karena jalanan licin usai diguyur hujan, sopir truk box tak dapat menguasai laju kendaraannya hingga terjadi benturan. Akibatnya sang sopir mengalami luka. Usai menghindari kemacetan usai kecelakaan, truk box langsung ditarik ke pinggir jalan. Kasusnya kini ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara. Tim Liputan melaporkan. Seorang sopir truk trailer tewas tertimpa kontainer usai melakukan bongkar muat barang di sebuah depo kontainer di Surabaya, Jawa Timur. Diduga kontainer ditumpuk terlalu tinggi hingga terjatuh saat angin kencang datang. Jatuhnya sejumlah kontainer yang ditumpuk di depo Spil di Jalan Teluk Bayur, Surabaya mengejutkan warga. Terlebih ada orang yang tertimpa kontainer. Waduh, kemburuan iku, Pak. Kemburuan kontainer iki, Pak. Ketindian. Waduh, Mas, ketindian kontainer iki kepalane, Mas. Menurut saksi mata, insiden tersebut berawal saat truk trailer yang dikemudikan korban baru selesai melakukan bongkar muat barang. Diduga tertiup angin kencang, tiba-tiba saja tumpukan kontainer di dekat korban terjatuh lalu menimpa korban. Nggak tahunya ada angin besar menimpa si bapak itu. Jadi yang jatuh kontainer berapa kontainer yang jatuh? Mungkin berapa itu? 6 kontainer atau 5 kontainer itu. Ada 3 sub, tumpuk 3 sub, atau 4 kurang tahu.
Polisi yang melakukan olah TKP di lokasi menyatakan korban tewas akibat tertimpa kontainer diduga karena luka cukup parah di kepala. Kami sudah sedang melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Dari petugas depo, kemudian petugas keamanan, karyawan, security dan supir. Jasad korban, Askur, lalu dievakuasi petugas ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Sementara hingga Jumat petang, pihak pengelola depo Spil tidak bersedia memberikan keterangan terkait insiden tersebut. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, seorang pekerja bangunan tewas akibat tertimpa dinding beton sekolah di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Petugas bersama warga pun berjibaku untuk mengevakuasi jenazah korban dari reruntuhan beton. Dinding beton sebuah sekolah di kawasan Jalan Veteran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini ambruk dan menimpa seorang pekerja bangunan. Pada kejadian Jumat petang, korban tengah memperbaiki dinding bersamaan dengan hujan deras yang melanda kawasan ini. Regu penolong bersama warga berjibaku untuk mengeluarkan korban dari timbunan dinding beton. Evakuasi berlangsung selama 1 jam karena sulitnya mengeluarkan korban dari reruntuhan tembok. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Ulin, Banjarmasin. Deras Bang, hujan tadi. Kelihatan buahnya menggawi bangunan nih. Waktunya deras. Artinya memang ini siang pas waktu hari hujan tuh memang bekerja kan bubuannya nih? Model begawi Bang. Pihak berwajib masih menyelidiki kasusnya dengan meminta keterangan sejumlah saksi, diantaranya soal standar prosedur operasi para pekerja di proyek ini. Dedi Junaidi melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang ibu rumah tangga di Tambora, Jakarta Barat harus dievakuasi petugas damkar dari rumahnya saat hendak melakukan pemeriksaan rutin ke rumah sakit. Evakuasi dilakukan lantaran sang ibu kesulitan untuk berdiri karena berat badannya mencapai 170 kg. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran sektor Tambora, PPSU dan Satpol PP berupaya mengevakuasi HD dari rumahnya saat hendak melakukan pemeriksaan rutin penyakit jantung yang dideritanya Jumat siang. Lagi. Nah, pegang tuh payungnya. Ya, ini udah saya pegang, Pak. Wanita 63 tahun itu kesulitan untuk berdiri karena memiliki berat badan yang mencapai bobot 170 kg. Usai dievakuasi dari lantai dasar rumahnya, HD kemudian dibawa menuju Rumah Sakit Pelni Jakarta Barat dengan menggunakan ambulans. Karena memang sudah ada ambulans lagi dideteksi itu dari keluarganya mau dari periksa sebenarnya mau ke rumah sakit, namun dari tim medis ambulan itu tidak ada alatnya untuk membawa evakuasi menaikin mobil. Jadi manggillah kita, kalau untuk pemadam ini kan kita punya alat, punya tandu, tadi saya memakai tandu LSP ya, yang long pedal boat. Jadi kita tidak perlu ngangkat pasien, kita hanya sodok di bawahnya. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan petugas pemadam kebakaran, silakan menghubungi call center 112 gratis tanpa dipungut biaya. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Seorang wanita di Sulawesi Utara tega memutilasi keponakannya sendiri demi menguasai perhiasan korban. Informasi selengkapnya bersama Utri Farza sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Pemirsa, diduga tergiur dengan perhiasan yang dipakai, seorang wanita di Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara tega menghabisi nyawa keponakannya. Bocah perempuan berusia 9 tahun. Sang bibi bahkan tega memutilasi korban yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar itu. Warga desa Tutuyan 3, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara digegerkan dengan penemuan jasad seorang anak perempuan berusia 9 tahun di lahan perkebunan warga. Jasad korban yang duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar ditemukan dengan kondisi termutilasi dan berlumuran darah.
Tak butuh waktu lama, Satuan Reskrim Polres Boltim berhasil menangkap pelaku pembunuhan anak malang itu. Ternyata pelakunya adalah bibi korban. Motifnya hanya karena ingin mengambil perhiasan sang keponakan. Perhiasan itu lalu dijual pelaku setelah pembunuhan terjadi. Dan dari hasil keterangan dari perempuan Armita Mamoto bahwa benar dialah yang menjual perhiasan emas di toko Logam Jaya, di mana perhiasan emas tersebut adalah milik korban adik Arsa yang dia ambil dari tubuh korban setelah pembunuhan tersebut dilakukannya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Juandri Paputungan melaporkan dari Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Sementara itu isak tangis pecah saat jenazah korban mutilasi yang dilakukan oleh sang bibi tiba di rumah duka di Desa Tutuyan 3, Bolaang Mongondo Timur. Sebelumnya jasad korban diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Ratusan pelayat menyambut kedatangan jasad TAZ, bocah perempuan berusia 9 tahun yang diduga dibunuh dan dimutilasi oleh sang bibi ketika tiba di rumah duka di Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Bolaang Mongondo Timur. Warga ikut larut dalam duka atas nasib tragis yang menimpa korban. Usai disemayamkan, selanjutnya jenazah langsung dimakamkan Jumat sore. Ayah korban menuturkan biasanya korban usai pulang sekolah langsung mengaji pada petang harinya. Namun anak sematawayangnya itu hingga Kamis malam tak kunjung pulang dan ditemukan warga tewas mengenaskan di areal perkebunan. Bilangnya ada apa dia, makanya itu cari-cari. Dan ada, dia ulang balik ke rumah, dia bilang sama yang dulu dia, jam 3. Sampai tadi jam 3 itu, jam 3 sampai masuk ke dia yang membaca sama-sama. Tapi hilang. Seorang remaja di Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat, tega membunuh wanita muda yang diduga kekasihnya. Polisi kemudian meringkus tersangka yang akan kabur ke Yogyakarta dengan menumpang bus umum. Kematian seorang wanita muda dengan luka di bagian lehernya di sebuah kontrakan di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat membuat polisi bekerja keras untuk mengungkapnya. Polisi berhasil memastikan kasus pembunuhan ini setelah adanya informasi pesan singkat dari tersangka kepada ibunya. Mengirim pesan melalui WA kepada ibunya. Pamitan, Bu, saya minta pamit, saya akan pergi jauh. Di rumah ada seorang perempuan yang sudah meninggal, sudah saya cekek. Tak butuh waktu lama, tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya, Reskrim Polres Metro Depok beserta unit Reskrim Polsek Sukma Jaya berhasil mengamankan tersangka yang hendak kabur ke Yogyakarta dengan menumpang bus. Polisi yang tangani kasusnya masih mendalami penyidikan terhadap tersangka dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap motif pembunuhan tersebut. Alhamdulillah dalam waktu 1x12 jam untuk terduga pelaku sudah diamankan, biasa diamankan dari dalam. Dia naik kendaraan bis, kemudian diberhentikan oleh tim, kemudian diperiksa, digeledah sehingga bisa diamankan. Sebelumnya seorang perempuan muda tewas di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Mayat korban tergeletak di tempat tidur kontrakan yang ditinggali seorang pemuda dan ibunya. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Seorang pemuda yang bekerja sebagai agen properti ditemukan tewas di kamar indekosnya di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Polisi masih selidiki penyebab kematian korban. Warga Jalan Alpukat, Tanjung Duren, Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya Muhammad Rizvana berusia 27 tahun, penghuni kamar indekos pada Jumat malam. Pemuda asal Kuningan, Jawa Barat itu ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi sudah membusuk. Penemuan jasad korban pertama kali diketahui oleh seorang penghuni kamar lain yang curiga dengan aroma tak sedap dari kamar korban. Diduga korban tewas sejak 3 hari lalu. Dibuka yang
kamar korban udah bau, terus si yang pas langsung buka pintu, dia langsung keluar lagi, langsung lapor saya langsung melanjutin ke FKDM sama polisi RW. Apa penyebab kematiannya kita harus lebih mendalam cek, mungkin nanti setelah ini kita visum luar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, lalu untuk keluarganya kita coba hubungi. Sementara itu, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan pengemudi ojek pangkalan yang tewas di Pasar Induk, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Tersangka sakit hati terhadap korban yang kerap mengolok-oloknya. Itu kau nyingok nih kan kok. Berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV, atas tewasnya seorang pengemudi ojek pangkalan di Pasar Induk, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasusnya. 5 hari menjadi buronan, Tommy harus mempertanggungjawabkan perbuatannya lantaran ia menjadi tersangka pembunuhan terhadap Romansa, tukang ojek pangkalan. Buruh angkut ini dihadirkan bersama sejumlah barang bukti termasuk pisau dan gitar yang digunakan untuk menganiaya korban di Mapolsek Seberang Ulus 1 Jumat petang. Sakit hati karena olok-olok dan selisih paham menjadi penyebab tersangka nekat menghabisi nyawa korban. Tersangka adalah Tommy, umur 25 tahun, pekerjaan buruh angkut, alamat Dusun Semodin, Kabupaten Oki. Motif daripada peristiwa pembunuhan tersebut adalah karena sakit hati ataupun terjadi perselisihan paham. Sebelumnya korban Romansa tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka tusukan senjata tajam di tengah Pasar Induk, Jakabaring, Minggu pagi 14 Januari 2024. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya, maling mobil di Pantura, Subang, Jawa Barat yang nekat melakukan pencurian di siang hari berhasil diringkus polisi. Tersangka tertangkap usai mobil curiannya menabrak bangunan rumah warga. Dari rekaman kamera pengawas ini terlihat pencurian mobil milik pengunjung toko roti di Desa Mulyasari, Pamanukan, Subang. Pelaku yang berbaju merah itu berhasil masuk mobil langsung kabur dengan kendaraan curiannya. Korban yang gagal mengejar tersangka segera melaporkan kejadian itu pada polisi. Terduga pelaku akhirnya diringkus usai mobil curian yang dikemudikannya menabrak rumah warga. Diduga ia panik hingga hilang kendali saat melarikan diri dari kejaran petugas. Guna menghindari amukan warga, terduga pelaku diamankan ke kantor polisi. Kasus ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian dari sektor Pamanukan, Subang. Laporan cepat dari korban, dalam waktu kurang dari 1 jam kami sudah bisa mengamankan kendaraan berikut pelakunya. Langsung begitu korban laporan, langsung kami lakukan pengejaran dan alhamdulillah dapat di daerah Lengkong, Pamanukan. Polisi meringkus 3 terduga pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di saluran air irigasi di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Informasi selengkapnya usai jeda iklan berikut ini. Jangan bor. Polisi meringkus 3 pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di saluran air irigasi di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Inilah penangkapan 2 pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di saluran irigasi di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Mereka ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari total 4 pelaku, 1 orang telah ditangkap terlebih dulu, sedangkan 1 pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Dari pemeriksaan terungkap, sebelum pembunuhan itu terjadi, para pelaku sempat terlibat cekcok dengan korban. Keempatnya yang kala itu dalam pengaruh minuman keras, lalu menghabisi nyawa wanita tersebut. Mirisnya, salah satu pelaku merupakan kekasih korban. Kalau motif untuk sementara itu karena ejekan dari pelaku terhadap korban, kemudian korban merasa tersinggung, marah. Tapi untuk motif secara mendalam akan kita dalami lagi dari hasil pemeriksaan para pelaku. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pasal pembunuhan atau pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara.
Sebelumnya, warga Kecamatan Wae Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang terapung di saluran air irigasi pada Selasa 16 Januari lalu. Saat ditemukan, terdapat luka di bagian kaki dan tangan yang menguatkan dugaan jika wanita itu sempat mendapat tindak kekerasan sebelumnya. Asep Saifullah melaporkan dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Aparat Polresta Bogor Kota menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan wanita muda yang jasadnya ditemukan di sebuah ruko kosong di Jalan Semeru, Kota Bogor. Dalam reka ulang itu, sebanyak 29 adegan dijalani tersangka dan disaksikan keluarga korban. Satu persatu adegan rekonstruksi ini dijalani Rahmat Agil alias Alung, yang merupakan tersangka pembunuhan terhadap kekasihnya Fitria Wulandari di sebuah gedung olahraga di Jalan Panaragan, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Sebanyak 29 adegan diperagakan guna menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Dalam reka ulang ini juga disaksikan ayah korban yang berharap tersangka dihukum setimpal. Rekonstruksi ini diawali dari tersangka yang menjemput korban di rumahnya hingga menghabisi nyawa korban di sebuah hotel dan menyimpannya di sebuah ruko. Dari ke-29 adegan ini, semua keterangan tersangka dan para saksi semuanya sinkron, dan adegan-adegan ini semua sudah kita lakukan berita acara untuk kami jadikan bukti pada saat nanti persidangan. Dari rekonstruksi ini juga dihadiri oleh rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum Kota Bogor, kemudian penyidik, para saksi, dan tersangka. Kasus pembunuhan yang menewaskan wanita berusia 21 tahun ini terjadi pada 2 Desember 2023 setelah jasad korban ditemukan di sebuah ruko. Polisi tak butuh waktu lama untuk mengungkap pelaku pembunuhan setelah adanya informasi temuan mayat. Motif tersangka tega menghabisi nyawa korban lantaran terlibat cekcok karena menolak hubungan cintanya berakhir. Ilwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali jalani pemeriksaan penyidik selama 3 jam di Gedung Bareskrim Polri. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri meninggalkan Gedung Bareskrim Polri Jumat siang usai menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly memilih keluar melalui pintu Sekretariat Umum Mabes Polri, bukan di pintu keluar yang umum digunakan. Firly Bahuri enggan memberikan pernyataan terkait materi pemeriksaannya selama 3 jam. Dan kepada wartawan, Firly Bahuri kembali memastikan dirinya akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Gimana tadi Pak pemeriksaannya Pak? Pemeriksaan gimana? Ya, semua sudah kita berikan sesuai dengan permintaan penyidik ya. Oke, kita ikuti aja selanjutnya. Yuk, makasih ya. Luapan sungai Prambutan setiap musim hujan kerap membuat jalan di Kedung Walu, Gunung Kidul, Yogyakarta terendam banjir dengan arus air yang deras. Hal ini membuat aktivitas lebih dari 100 warga terganggu dan juga membahayakan. Aktivitas ratusan kepala keluarga di Desa Kedung Walu, Gunung Kidul terganggu pada hampir setiap musim penghujan. Pasalnya penyeberangan jalan yang menjadi satu-satunya akses jalan warga untuk beraktivitas terendam luapan sungai Prambutan. Tinggi luapan air mencapai setengah meter dengan arus deras, sangat membahayakan keselamatan warga, termasuk anak-anak desa yang bahkan tidak bisa masuk sekolah. Menurut warga, kejadian ini telah berlangsung puluhan tahun pada musim penghujan. Namun hingga kini belum ada tindakan yang dilakukan pemerintah setempat terkait bantuan pembuatan jembatan untuk warga. Air bisa meluap, jadi misalnya sudah sampai dengkul itu sekitar setengah meter itu sudah tidak berani. Membawa anak-anak yang mau sekolah ini tidak berani, dan itu biasanya memang berhenti di tempatnya masing-masing, yang di sebelah barat juga di sana, yang sebelah sini tidak bisa masuk ke sekolah. Terdapat sekitar 150 kepala keluarga di wilayah ini yang terisolir setiap musim hujan. Warga berharap bantuan jembatan segera ditindaklanjuti agar pada setiap musim hujan aktivitas warga tidak terganggu. Gadung Jatmika melaporkan dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejumlah alat peraga kampanye di sebuah taman di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan bertumbangan menyusul hujan deras dan angin kencang melanda wilayah itu. Sejumlah alat peraga kampanye yang terpasang di sebuah taman di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan bertumbangan Jumat siang. Alat peraga kampanye ini roboh akibat tak mampu menahan terpaan angin saat hujan mengguyur Jakarta sejak Kamis malam. Pondasi pagar taman rusak lantaran tak mampu menahan beban alat peraga kampanye yang terpasang. Beberapa perwakilan partai politik juga mendatangi tempat ini untuk merapikan dan mencopot alat peraga kampanye yang dianggap membahayakan pengguna jalan.
Pada saat bersamaan, petugas suku dinas Pertamanan Jakarta Selatan juga tiba untuk memperbaiki pondasi pagar taman yang rusak. Terjadinya APK itu menghalangi jalan untuk pengguna jalan ini sangat berbahaya, makanya kami berkoordinasi dengan peserta pemilu yang hari ini partai-partai yang terlibat, spanduknya yang ada di lokasi untuk merapikan sendiri, gitu ya. Karena tembok ini kan perlu kita rapikan, kita tertibkan. Nah, makanya kami berkoordinasi juga dengan pihak Satpol PP dan juga pihak Pertamanan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bersama Satpol PP dan polisi juga mencopot alat peraga kampanye di Jembatan Layang, Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, dan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat malam. Mereka langsung menyita ratusan APK ini lantaran pemasangannya melanggar aturan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Muhammad Nur dan Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Asa Indonesia untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 terbuka setelah skuad Garuda berhasil menang tipis atas rival bebuyutannya Vietnam. Selengkapnya sejenak. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Dan saya Asran Syadid. Pemirsa, jelang puncak peringatan hari lahir atau Harlah ke-101, Nahdlatul Ulama dan ke-78 Muslimat NU, ribuan warga Nahdien dari berbagai penjuru tanah air sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari berbondong-bondong memadati Gelora Bung Karno. Ya, sebanyak lebih dari 1.800 petugas disiagakan termasuk mengatur arus lalu lintas yang diprediksi akan terjadi kemacetan. Gelombang ribuan warga Nahdien dari berbagai pelosok daerah yang akan memperingati hari lahir atau Harlah ke-101 Nahdlatul Ulama dan ke-78 Muslimat NU sepanjang Jumat malam hingga Sabtu dini hari terus berdatangan ke Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mereka datang dengan menggunakan bus dari berbagai daerah di seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Mereka juga langsung menempati tempat duduk di stadion. Diprediksi sebanyak 150.000 jemaah NU dan Muslimat NU akan hadir dalam acara ini. Jelang acara puncak yang digelar hari ini, para warga Nahdien akan mengawali serangkaian kegiatan mulai dari Qiyamul Lail pada pukul 00 tengah malam, yakni Khatmil Quran, salat tahajud dan salat witir. Acaranya itu zikir, doa bersama dan sholawat untuk perubahan bangsa. Harapannya apa, Bu? Harapannya semoga Indonesia makmur, maju, barokah. Ini sekarang Khatmil Quran 2024 khataman sama sholat tahajud, hajat 4 rakaat, 2 salam, witir, terus besok pagi sambutan Pak Pengurus. Puncak Harlah NU dan Muslimat NU rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tim Liputan melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyapa para pedagang dan relawan di Pasar TOS 3000, Kota Batam, Kepulauan Riau. Anies mensosialisasikan program Bansos Plus yang merupakan salah satu program unggulan pasangan Amin. Setibanya di Pasar TOS 3000, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Anies Baswedan langsung disambut relawan dan pendukungnya pada Jumat pagi. Mereka saling berdesak-desakan untuk sekedar bersalaman. Di dalam pasar, Anies menyempatkan diri untuk menyapa para pedagang sekaligus mensosialisasikan program Bansos Plus, program unggulan dari Anies Muhaimin. Anies mengatakan program Bansos Plus akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk kegiatan wirausaha. Bansos Plus itu artinya jumlahnya ditingkatkan, kemudian penerimanya banyak yang sebenarnya berhak tapi belum mendapatkan, mereka akan mendapatkan. Yang ketiga, akan ada pendampingan. Dengan begitu, Bansos Plus ini akan memberikan manfaat lebih besar dan akan membekali agar bisa memulai kegiatan wirausaha supaya bisa naik kelas secara ekonomi. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berdialog dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI di Salemba, Jakarta. Kali ini Prabowo didampingi mantan politikus PDI Perjuangan Marwarar Sirait atau Ara.
Kampanye calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kali ini tampak berbeda dari biasanya. Saat dialog dengan PGI di Salemba, Jakarta, Prabowo didampingi mantan politikus PDI Perjuangan Marwarar Sirait atau ARA dalam satu meja. Capres yang juga Menteri Pertahanan ini mengatakan ia yakin serta optimistis akan masa depan Indonesia yang gemilang. Indonesia dengan Pancasila, dengan Sumpah Pemuda, dengan nilai-nilai yang kita miliki bersama, dengan kepemimpinan yang silih berganti dari presiden ke presiden yang semuanya punya jasa, semuanya punya sumbangan. Kita bersyukur, kita punya fondasi yang kuat, kita optimis menghadapi masa depan. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi peternakan ayam di Magetan, Jawa Timur. Selain nostalgia masa kecil, Ganjar juga mendengar keluhan tentang mahalnya jagung untuk makan ternak. Melanjutkan safari politiknya, Capres Ganjar Pranowo menyambangi peternakan ayam di Dusun Bendo, Magetan. Dalam kunjungannya, mantan Gubernur Jawa Tengah ini ikut mengambil telur ayam dari kandang. Kegiatan ini membuat Ganjar bernostalgia karena semasa kecil Ganjar pernah memelihara beberapa ekor ayam dan sangat senang saat bisa mengambil telur sendiri. Ganjar mengaku makan telur ayam saat kecil adalah sebuah kemewahan. Sambil bernostalgia, Ganjar juga mendengarkan keluhan peternak yang kesulitan mendapatkan jagung untuk bahan baku pakan ayam. Kalau ngambil telur sendiri, waktu kecil saya ingat karena kita pernah punya ayam petelur. Jadi kalau pas panen, wah senang sekali. Makan telur itu menjadi kemewahan karena waktu kami masih kecil itu satu telur dibagi 4. Tapi yang penting pada hari ini ada keluhan dari para peternak adalah jagung ya Pak ya. Ya. Harga jagung yang naiknya cukup tinggi dan itu cukup berat. Maka rasa-rasanya petani perlu dibantu. Pemirsa, saksikan debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024, debat keempat calon wakil presiden dengan tema pembangunan berkelanjutan, SDA, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa pada Minggu 21 Januari pukul 18 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Pemirsa, isu mundurnya menteri dari kabinet menghebohkan masyarakat di tanah air. Ya, pasalnya belasan menteri termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dikabarkan akan hengkang karena alasan sudah tidak nyaman lagi berada di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah diskusi politik di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Jumat malam, ekonom Faisal Basri kembali mengungkapkan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju akan segera mengundurkan diri, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alasannya mereka sudah tidak nyaman lagi berada di kabinet. Kok jadi ujungnya begini sih? Padahal kan kita kerja buat negara, membackup Pak Jokowi buat negara. Kok anti klimaksnya seperti ini? Kok tega sih gitu kan? Jadi kan ini kan buat rakyat, mereka kerja kan buat rakyat segala macam gitu. Loh, tiba-tiba Pak Jokowi metiknya buat anaknya gitu, kasarnya gitu lah. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun buka suara usai dirinya diisukan mundur dari kabinet. Ia menyebut dirinya masih bekerja di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya bekerja. Yang disampaikan Pak Faisal. Tapi wacana yang berkembang Bu, betul nggak? Bu diajak Bu untuk mundur Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo Bu. Tanggal mundurnya Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo, betul Bu? Ceritanya Bu Hadi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menepis isu mundurnya sejumlah menteri termasuk Menkeu Sri Mulyani. Menurutnya dalam rapat bersama Presiden di Istana tak ada pembahasan soal tersebut. Sri Mulyani isu yang mundur Pak? Katanya mau mundur Pak? Benar nggak? Tidak. Itu Jadi udah terkonfirmasi nih Pak ya bahwa Bu Ani kan teman saya. Tadi di dalam sempat dibahas loh Pak soal itu? Tidak ada Pak. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga tak ketinggalan untuk menanggapi isu beberapa menteri yang berniat mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Zulhas memastikan semua menteri dalam Kabinet Joko Widodo tetap baik dan solid. Zulhas pun menyayangkan isu yang mencuat sehingga membuat gaduh. Ya, saya kira kok ada yang hobi bikin gaduh ya. Janganlah kita membuat isu bikin gaduh yang nggak perlu ya. Ada isu pemakzulan ya. Isu kabinet mundur ya, semua baik-baik, kabinet Indonesia Maju kompak dan solid. Mari kita lalui pemilu ini dengan baik.
Zulkifli Hasan juga memastikan rakyat Indonesia sudah matang dan dewasa untuk menentukan pilihan politiknya. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya. Asa Indonesia untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar akhirnya terbuka. Ya, harapan ini didapat setelah skuad Garuda berhasil menang tipis atas rival bebuyutannya Vietnam. Timnas Indonesia sukses memetik kemenangan perdananya di ajang Piala Asia 2023. Menghadapi Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa Qatar pada laga kedua grup D Jumat waktu setempat, skuad Garuda mampu tunjukkan permainan impresif. Gol yang ditunggu Timnas Indonesia baru tercipta pada menit ke-42 setelah sebelumnya Rafael Strike dilanggar di kotak terlarang. Astawi Mangkualam yang maju sebagai eksekutor mampu jalankan tugasnya dengan baik. Tertinggal 1 gol, Vietnam coba tingkatkan intensitas serangan. Namun tajamnya serangan yang dibangun The Golden Stars tetaplah mampu menembus jala gawang Garuda yang dikawal Hernando Ari. Skor 1-0 untuk kemenangan Indonesia pun bertahan hingga laga usai. Hasil ini sekaligus membuka harapan Indonesia untuk bisa melaju ke babak 16 besar Piala Asia. Pada babak terakhir penyisihan grup, Indonesia akan melakoni laga hidup mati menghadapi raksasa Asia Jepang. Namun dominasi Jepang sebagai salah satu kiblat sepak bola Asia justru terlihat tidak begitu mentereng di kompetisi ini. Tim berjuluk Samurai Biru ini secara mengejutkan takluk dari Irak 2-1. Hasil ini membuat Irak bercokol di puncak klasemen grup D dengan 6 poin, diikuti oleh Jepang dan Indonesia yang sama-sama mengoleksi 3 poin, dan Vietnam sebagai juru kunci. Ratusan anak muda menyambut kedatangan Alam Ganjar di salah satu pusat kuliner di Kota Manado, Sulawesi Utara. Putra tunggal Ganjar Pranowo itu juga menyempatkan diri bermain basket bersama anak muda di lapangan basket Universitas Samratulangi. Alam Ganjar tiba di lapangan basket indoor Universitas Samratulangi di Kecamatan Malalayan, Kota Manado untuk mengikuti Fun Games bola basket Jumat malam. Kedatangan putra tunggal Ganjar Pranowo itu disambut meriah anak muda penyuka olahraga bola basket. Dalam Fun Games bola basket, Alam Ganjar bergabung bersama tim Manado Bowlers melawan tim basket PON Sulawesi Utara. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh tim PON Sulut dengan skor 35-14. Alam Ganjar mengaku senang bisa berbaur dengan kaum milenial dan generasi Z di bumi Nyur melambai. Alam Ganjar juga mengajak anak muda untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dan memilih pemimpin dengan melihat prestasi dan jejak karir calon presiden yang akan dipilih. Oh ya, rasionalitas sama fact check sih. Jadi kita melihat, ini kan kita bicara soal masa depan kita. Tapi masa depan itu seringkali juga dipengaruhi oleh masa lalu. Oleh karena itu, kita lihat masa lalu, track record seperti apa, datanya seperti apa, gunakan rasionalitas kita. Yang kedepannya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan yang ingin kita capai di kemudian hari, sesuaikan dengan program dan visi misi yang sesuai buat kita. Dan harapannya ya 14 Februari semua datang ke TPS, karena ini saatnya kita untuk bertanggung diri kita. Pada kunjungannya ke Kota Manado, Alam Ganjar juga menyempatkan diri ngopi dan berdiskusi bersama para anak muda di salah satu rumah kopi Jumat malam. Kedatangan Alam disebut antusias ratusan anak muda. Suasana semakin meriah ketika anak calon presiden Ganjar Pranowo tersebut diajak untuk bernyanyi bersama. Alam juga memberikan motivasi kepada para anak muda untuk terus berinovasi di tengah perkembangan teknologi saat ini. Sebelumnya, Alam Ganjar juga sempat berdiskusi dengan ratusan anak muda di Kota Tomohon. Yaya Piri melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza. Dan saya Asra Sudi pamit. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.